Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Adana Susanto dengan nomor induk mahasiswa 2002030305. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kerja saya di PT Summerfield. Yang pertama yang akan dibahas yaitu profil perusahaan, yang berisi penjelasan mengenai profil singkat perusahaan. Yang kedua yaitu waktu pelaksanaan, yang berisi penjelasan mengenai waktu dan tanggal pelaksanaan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan kegiatan, yang berisi penjelasan mengenai kegiatan selama praktik kerja lapangan. Profil perusahaan. PT Summerfield didirikan tahun 1991 sebagai distributor jeruk mandarin lokal. Awalnya jeruk mandarin tersebut hanya didistribusikan ke grosir dan restoran saja. Tahun 1994, PT Summerfield sudah merambah ke distribusi buah-buahan lain dan pendistribusiannya sudah ke banyak perusahaan besar. Di tahun 2000, perusahaan sudah mulai mendistribusikan buah-buahan impor. Semenjak saat itu, perkembangan perusahaan berkembang pesat. PT Summerfield menjadi salah satu distributor, supplier, dan agen buah-buahan segar ternama di Indonesia. Penyediaannya sudah sampai ke berbagai perusahaan dalam negeri, mulai dari kalangan industri, hotel, restoran, catering, bakery, sampai ke tingkat retail reseller. Saat ini, PT Summerfield sudah memiliki jaringan distribusi buah-buahan nasional yang meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Terdapat 2 pusat distribusi utama dengan jumlah keseluruhan kapasitas cold storage mencapai 8.800 ton. Pusat distribusi di Jakarta mencakup bagian Indonesia bagian barat, dan pusat distribusi di Surabaya mencakup Indonesia bagian timur. Lalu ada visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan PT Summerfield yaitu menjadi perusahaan distributor dan supplier buah segar utama di Indonesia yang inovatif. Misi perusahaannya yaitu bekerja sama dengan supplier dan distributor buah lain di Indonesia, melakukan inovasi yang mengembangkan perusahaan, menyediakan buah segar dengan kualitas terbaik, kerjasama dengan petani lokal dalam rangka mendukung perekonomian Indonesia, juga menjadi perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial dan ramah lingkungan. Filosofi logo. Seperti logo yang bisa dilihat di samping, warna hijau muda di logo PT Summerfield berarti mengingatkan kita dengan alam. Ia menyimbolkan kehidupan, kesuburan, keamanan, dan lingkungan. Warna hijau juga berarti semua buah yang didistribusikan oleh PT Summerfield adalah buah yang segar dan berkualitas baik. Simbol buah di samping tulisan Summerfield berarti menunjukkan bahwa PT Summerfield adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi buah. Lingkaran di logo tersebut juga berbentuk lingkaran di logo yang berbentuk seperti matahari itu berarti PT Summerfield berencana dan yakin akan menjadi distributor dan supplier buah segar terbesar di Indonesia. Yang kedua, waktu pelaksanaan. Waktu praktik kerja lapangan tersebut berjalan selama 6 bulan terhitung dari 15 Juni 2020 sampai 15 November 2020. Praktik kerja lapangan dilaksanakan di gedung utama PT Summerfield yang bertempat di Jalan Ancol Barat 3 nomor 1 Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia. Kegiatan praktik kerja lapangan memiliki waktu kerja 5 hari dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jam kerja. Dari hari Senin sampai hari Kamis, jam kerja dimulai dari jam 8 dan diakhiri di jam 4 sore. Sedangkan istirahat dimulai dari jam 11.30 sampai jam 12.30 siang. Sedangkan di hari Jumat, jam kerja dimulai dari jam 8 pagi dan diakhiri di jam 16.30 sore. Jam istirahat dimulai dari jam 11 sampai jam 1 siang. Pelaksanaan kegiatan. Di praktik kerja lapangan ini saya ditempatkan di bagian Human Resource Development atau HRD. Berikut adalah tugas-tugas yang saya kerjakan. Yang pertama di bidang kearsipan. Kerjaan yang berkaitan dengan kegiatan kearsipan yaitu menyimpan warkat atau dokumen ke dalam filing kabinet berdasarkan nomor yang sudah tertera di depan lemari arsip.
Nomor tersebut diurutkan berdasarkan angka dari 1 sampai terus meningkat hingga bilangan paling besar. Filing kabinet bentuknya seperti yang bisa dilihat di gambar. Yang kedua, bidang manajemen perkantoran. Pekerjaan terkait manajemen perkantoran adalah mendistribusikan surat ke bagian keuangan, yakni dengan memberikannya ke bagian keuangan, kemudian dicatat di buku agenda untuk ditandatangani oleh kepala bagian keuangan. Setelah itu, surat tersebut digandakan dan hasil fotokopi tersebut diberikan kembali ke bagian HRD untuk didata dan yang asli diberikan ke bagian keuangan. Yang ketiga, bidang komunikasi. Di bagian ini, pertama-tama saya diajarkan terlebih dahulu bagaimana cara untuk menjawab telepon. Yang teleponnya itu sudah ditempatkan di meja masing-masing. Tugas saya yaitu menjawab telepon jika karyawan HRD tidak berada di tempat atau menyambungkan telepon ke karyawan HRD yang dituju. Lalu yang terakhir ada bidang data dan processing. Di bagian bidang data dan processing ini ada 2 tugas, yaitu yang pertama, menggandakan surat dan dokumen. Yang kedua, mengirim dokumen dan surat melalui fax. Yang pertama, menggandakan surat dan dokumen, tugas saya yaitu menggandakan surat dan dokumen lalu memberikannya ke bagian keuangan. Yang kedua yaitu mengirim dokumen dan surat melalui fax. Jadi tugas saya yaitu mengirim dokumen dan surat ke perusahaan yang dituju melalui nomor fax yang sudah tertera. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.